Hai, tetap semangat dan terus belajar. Saya Nia Nur Aini, motivator magang di Taman Puspa, di Bimba Ayu Taman Puspa. Di sini saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua terdiri dari 3 bagian A, B, dan C. Bagian pertama atau bagian A, pertanyaan pertama yaitu apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar anak yang berpusat kepada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus secara individual system? Tentu karena dengan pendekatan individual system, bimbingan dapat diberikan sesuai dengan keadaan masing-masing anak atau sesuai karakter anak, kemampuan dan kemauan. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar berjalan secara bertahap atau small step system. Pertanyaan nomor keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru menurut saya, jika kita menjadi guru di Bimba AIWEO, yaitu kita sebagai guru atau motivator dapat membimbing murid dalam mendapatkan ilmu atau menjadi motivator bagi murid dalam meningkatkan minat belajar mereka, memahami murid tentunya secara individual sehingga dapat memberikan bimbingan secara tepat dan kita dapat mengevaluasi hasilnya sehingga dapat dengan tepat memudahkan dalam memberi metode pembelajaran atau materi pembelajaran. Sedangkan peran murid yaitu untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan menjadi subjek pembelajaran yang diharap murid turut berperan aktif dalam proses kegiatan belajar, di mana kegiatan belajar kita lakukan dengan cukup menyenangkan sehingga dapat menimbulkan kepada mereka minat untuk melakukannya secara dengan kemauan diri sendiri. Dan untuk pertanyaan nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Tentu di dalam metode individual system kita mengenal bahwa perbandingan murid yang sedikit dan kita dapat memberikan materi yang berbeda. Kurikulum juga kita ikuti dengan menyesuaikan kemampuan setiap anak, dan anak atau murid itu kita jadikan sebagai subjek belajar. Jadi tentu murid akan lebih senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Sedangkan dalam classical system biasanya perbandingan murid yang cukup banyak atau materi yang diberikan begitu diseragamkan atau kurikulum sudah ditentukan dan wajib untuk diikuti oleh murid dan guru. Dan guru juga kurikulum menjadi subjek belajar. Jadi di sini dapat menimbulkan kejenuhan terhadap murid dalam mengikuti kegiatan belajar karena biasanya mereka akan menjadi tertekan dan cepat bosan. Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Untuk para motivator biasanya selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Harus memahami metode dan kurikulum di Bimba. Melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Jangan pernah minta untuk dimengerti oleh anak karena tugas untuk mengerti adalah atau untuk memahami adalah tugas kita sebagai motivator atau orang dewasa, yaitu untuk lebih memahami seorang anak. Yang terakhir adalah sebagai motivator atau orang yang dewasa, kita harus selalu satu langkah ada di depan anak, siaga dan antisipasi. Kemudian pertanyaan nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentu lebih memudahkan dalam memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Dan pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jadi kita sudah membahas perbedaannya antara individual dan klasikal. Jadi kita dapat menyimpulkan jika kita melakukan pendekatan kita melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan classical system, tentu anak akan lebih cepat mudah bosan, tertekan. Mungkin kita dapat melakukan beberapa tindakan classical system jika
Anak-anak yang telah kita berikan materi menyukai hal tersebut dan meminta untuk diulang. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Namun jika anak lebih terlihat bosan, tentu kita harus menggunakan individual system. Kenapa? Karena dalam individual system kita dapat melakukan pemberian materi itu sesuai kemampuan anak, karakter anak, kemauan anak. Jadi tentu lebih bagus lagi jika kita melakukannya dalam individual system. Jadi kesimpulan dari nomor 8 ini menurut jawaban saya yaitu lebih banyak dampak buruknya dalam membantu membangun minat daripada memberikan kemudahan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari bagian B. Pertanyaan pertama, apa pengertian variation skill? Menurut saya, variation skill itu kemampuan dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Tentu kita harus memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Karena tentu kita paham anak-anak itu memiliki rentang konsentrasi yang tidak terlalu panjang, atau kita bisa sebut konsentrasi yang pendek. Jadi konsentrasi mereka mudah teralihkan. Dengan kegiatan divariasikan tentu akan membuat mereka lebih semangat, sehingga anak tidak bosan karena adanya variasi kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tentu agar anak tidak cepat bosan, anak tetap semangat, antusias, dan tertarik dalam kegiatan belajar mengajar yang kita adakan atau kita lakukan. Pertanyaan nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek dalam belajar itu ada 3. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif yaitu yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, sedangkan aspek afektif berkaitan dengan hati dan perasaan, atau kita bisa bilang antara anak yang suka atau tidak kesukaan mereka dalam melakukan suatu kegiatan ya. Dan yang berikutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Kegiatan seperti apa? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan tubuh mereka. Pertanyaan terakhir dari bagian B yaitu nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Di sini cara kita memvariasikan kegiatan itu kita bisa dengan melakukan dengan cara bermain sambil belajar. Banyak yang dapat kita lakukan, seperti kita memberikan materi atau pembelajaran dengan berdongeng, bercerita, bernyanyi, tentunya dengan cara yang menyenangkan. Di situ kita termasuk dalam memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Pertanyaan terakhir dari bagian C ialah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada the law of effect atau hukum akibat atau sebab akibat, yaitu adanya pengulangan akibat melakukan kegiatan yang menyenangkan. Tentu jika anak-anak senang dalam melakukan suatu hal, maka mereka berpotensi untuk melakukan pengulangan, sehingga dapat menimbulkan the law of exercise atau hukum latihan, di mana ketika melakukan pengulangan itu merupakan suatu bagian dalam hal berlatih. Jadi dapat menimbulkan kematangan mereka atau kesiapan mereka yang kita sebut dengan the law of readiness. Pengulangan, terus adanya latihan, yang terakhir adalah kesiapan. Itu adalah hukum psikologi, teori dasar dalam psikologi pendidikan, atau yang bisa kita disebut ketiga ini adalah seperti lingkaran ya. Adanya hukum sebab akibat menimbulkan sebuah latihan dan akhirnya menjadikan sebuah kematangan atau hukum kesiapan itu sendiri. Jika ketiga ini sudah berjalan, itu akan menimbulkan atau menghasilkan minat belajar yang menggelora, atau kita bisa sebut dengan minat kuadrat, sehingga tentu akan menimbulkan kesuksesan yang berkepanjangan.
Oke, itu semua jawaban saya untuk tugas belajar di luar kelas hari kedua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Bye, terima kasih.